Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restina Sari Nasution, kelas 4D, jurusan PAI, akan menjelaskan sebuah presentasi yang berjudul Strategi Inovasi Pendidikan. Dan dosen pengampu ialah Bapak Mursal MPDI. Bila latar belakang, manusia dengan akalnya telah dapat menunjukkan kelebihan anugerah Tuhan dengan kemampuannya menciptakan berbagai macam sarana yang dapat digunakan untuk menguasai, memanfaatkan, dan mengembangkan lingkungannya untuk kemajuan dan kesejahteraan hidupnya. Pada mulanya, ada 3 hal yang menjadi dasar kebanggaan kemajuan kehidupan umat manusia, yaitu diciptakannya bahasa tulis kira-kira 5 atau 6.000 tahun yang lalu, disusul dengan kemampuan mengoperasikan hitungan sederhana kira-kira 1.000 tahun kemudian, dan diciptakannya mesin cetak sekitar 500 tahun yang lalu. Dengan bahasa tulis, kita mampu merekap atau mencatat berbagai macam informasi secara permanen, serta mampu mengirimkan pesan dengan menerobos keterbatasan ruang dan waktu. Dengan operasi hitung, kita dapat mengolah data kuantitatif yang akurat. Dengan mesin cetak, kita dapat menyalin dan memperbanyak bahan tulisan dengan cara cepat dan rapi, serta menyebarluaskan ke generasi berikutnya. Perkembangan zaman berikutnya, kemajuan teknologi semakin cepat, seperti fotografi, fotokopi, telegrafi, telepon, radio, komunikasi, radar, dan berbagai macam digital komputer elektronik. Teknologi ini berkembang di berbagai bidang kehidupan seperti di TOK, di sekolah, perguruan tinggi, kantor, bahkan di rumah tangga. Hal kemajuan teknologi memang dapat didaya gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Rumusan masalah, yang pertama, bagaimana proses terjadinya inovasi pendidikan. Yang kedua, bagaimana penerapan strategi inovasi pendidikan. Dan adapun yang pertama, pengertian proses inovasi pendidikan. Proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan atau implementasi inovasi pendidikan. Kata proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan memakan waktu dan setiap saat tentu terjadi perubahan. Beberapa waktu yang digunakan selama proses itu berlangsung akan berbeda antara orang atau organisasi satu dengan yang lainnya, tergantung pada kepekaan orang atau organisasi terhadap inovasi. Dan adapun beberapa model proses inovasi pendidikan. Dalam mempelajari proses inovasi, para ahli mencoba mengidentifikasi kegiatan apa saja yang dilakukan individu selama proses itu berlangsung, serta perubahan apa yang terjadi dalam proses inovasi. Maka hasilnya ditemukan pertahapan proses inovasi seperti berikut. Yang pertama, beberapa model proses inovasi yang berorientasi pada individual, antara lain A. Levitge dan Steiner 1961, menyadari, mengetahui, menyukai, memilih, mempercayai, membeli. Yang B. Colley 1961, belum menyadari, memahami, mempercayai, mengambil tindakan. Yang C. Rogers 1962, menyadari, menaruh perhatian, menilai, mencoba, menerima, atau adoption. Yang D. Robertson 1971, persepsi tentang masalah, menyadari, memahami, menyikapi, mengesahkan, mencoba, menerima, disonasi. Dan adapun yang kedua, beberapa metode proses inovasi yang berorientasi pada organisasi, antara lain yang A. Milo 1971, konseptualisasi, tentative adopsi, penerimaan sumber, implementasi, institusionalisasi. Dan adapun yang B. Sport 1967, penemuan ide, adopsi, implementasi. Yang C. Hage dan Aiken 1970, evaluasi, inisiasi, implementasi, rutinitasasi. Yang adapun yang D. Wilson 1966, konsepsi perubahan, pengusulan perubahan, adopsi, dan implementasi. Ada 5 tahap proses
keputusan inovasi, yakni yang pertama, tahap pengetahuan. Pada tahap pengetahuan dari proses keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi proses tahap inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu tahap pada saat seseorang menyadari adanya satu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Dan adapun yang kedua ialah tahap bujukan atau persuasi. Pada tahap persuasi, dari proses keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Jika pada tahap pengetahuan, proses kegiatan mental yang utama adalah di bidang kognitif, maka pada tahap pensuaisi yang berperan utama di bidang efektif atau perasaan. Dan adapun yang ketiga, tahap keputusan. Tahap keputusan dari proses keputusan inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarahkan untuk menetapkan, menerima atau menolak inovasi. Menerima berarti sepenuhnya akan menerapkan inovasi, menolak inovasi berarti tidak akan menerapkan inovasi. Yang keempat, tahap implementasi. Tahap implementasi dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Pada tahap implementasi ini berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan, keputusan pemerintah, gagasan atau ide baru dibuktikan dalam praktek. Yang kelima ialah tahap konfirmasi. Pada tahap konfirmasi ini, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya dan ia dapat menarik kesimpulan kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang benar bertentangan dengan informasi semula. C. Fakta-fakta yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan. Motivasi yang mendorong perlunya diadakan inovasi pendidikan jika dilacak biasanya bersumber pada dua hal, yaitu kemauan sekolah, lembaga-lembaga pendidikan untuk mengadakan respon terhadap tantangan kebutuhan masyarakat. Dan B. Adanya usaha untuk menggunakan sekolah atau lembaga pendidikan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Antara lembaga pendidikan dan sistem sosial terjadi hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Agar kita dapat lebih memahami tentang perlunya perubahan pendidikan atau kebutuhan adanya inovasi pendidikan, dapat kita gali dari tiga hal yang sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan belajar di sekolah, yaitu yang pertama, faktor kegiatan belajar, yang kedua faktor internal dan eksternal, yang ketiga sistem pendidikan atau pengelolaan dan pengawasan. Strategi inovasi pendidikan. Yang pertama, strategi fasilitatif. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi fasilitatif, artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang telah ditentukan, diutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program perubahan sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan strategi fasilitatif, yang pertama, sasaran perubahan, yang kedua, dilaksanakan dengan disertai program, yang ketiga, menyediakan berbagai fasilitas, yang keempat, strategi fasilitas tepat juga digunakan sebagai kompensasi motivasi yang rendah terhadap usaha perubahan sosial. Dan adapun yang kedua ialah strategi pendidikan. Pendidikan juga dipakai sebagai strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial. Dengan menggunakan strategi pendidikan berarti kita mengadakan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud orang yang akan digunakan fakta atau inovasi itu untuk menentukan tindakan yang akan dilakukannya. Dan adapun yang ketiga ialah strategi bujukan. Program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk agar sarana perubahan mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Adapun yang keempat ialah strategi paksaan. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan artinya memaksa klien untuk mencapai tujuan perubahan. Penggunaan strategi paksaan perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, strategi paksaan dapat digunakan apabila partisipasi klien terhadap proses perubahan sosial rendah dan tidak mau meningkatkan partisipasinya. Yang kedua, apabila klien tidak merasa perlu untuk merubah atau tidak menyadari perlunya perubahan sosial. Yang ketiga,
Strategi paksaan tidak efektif jika klien tidak memiliki sarana penunjang untuk mengusahakan perubahan. Yang keempat, strategi paksaan tepat digunakan jika perubahan sosial yang diharapkan harus terwujud. Yang kelima, tepat dipakai untuk menghadapi usaha penolakan terhadap perubahan sosial. Yang keenam, dapat digunakan jika klien sukar untuk mau menerima perubahan sosial. Yang ketujuh, dapat digunakan untuk menjamin keamanan percobaan perubahan sosial yang telah direncanakan. Terakhir ialah kesimpulan, proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan implementasi inovasi pendidikan. Kata proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan memakan waktu dan setiap saat tentu terjadi perubahan. Model proses inovasi yakni berorientasi pada individu, berorientasi pada organisasi. Ada 5 tahap proses kebutuhan inovasi, yakni tahap pengetahuan, tahap bujukan, tahap implementasi, tahap konfirmasi. Macam-macam strategi inovasi terdiri atas strategi fasilitas, strategi pendidikan, strategi bujukan, dan strategi paksaan. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah dari awal sampai akhir, saya mohon maaf. Saya atas nama Restina Sari Nasution mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.